Perhatiin gak sih belakangan ini ya, makin banyak orang yang gampang merasa khawatir, merasa insecure, overthinking gitu ya, khawatir sama masa depan dan sebagainya. Itu karena situasi sekarang ini serba tidak pasti. Supaya kita lebih tenang menghadapi hidup, mungkin kita perlu belajar dari para stoik. Para stoik ini adalah orang-orang yang menjalani filosofi stoicism atau filosofi anti baper. Saya pernah cerita tuh tentang filosofi ini, sejarahnya seperti apa, terus kira-kira yang diajarkan seperti apa, itu di video ini. Nanti kamu nonton habis ini ya. Nah, pada saat mereka hidup itu, di zamannya mereka hidup tuh, sebetulnya masalah-masalah hidup yang mereka alami itu nggak kalah kompleks dengan masalah hidup kita saat ini di masa sekarang ini. Bahkan kalau dilihat lebih kompleks sih, lebih pelik gitu masalah hidupnya. Tapi mereka punya cara bagaimana mereka bisa tetap menikmati hidup walaupun dalam situasi seperti apapun gitu. Ya contohnya nih ya, kayak para tokoh-tokoh stoik kayak Zeno. Zeno itu dia seorang pedagang kan ya. Kapalnya tuh karam, semua barang dagangannya itu hilang. Kemudian dia sendiri terdampar di pulau yang dia nggak tahu di mana gitu. Kemudian Marcus Aurelius ini adalah seorang kaisar Roma. Di zaman itu masalah yang dihadapi oleh seorang kaisar itu banyak banget ya, mulai dari orang-orang yang mau mengkhianati dia, orang zaman perang ya, masalah itu pelik karena ada masalah politik, ada masalah wabah penyakit, macem-macem. Kemudian Epictetus itu bukan seorang kaisar seperti Marcus Aurelius atau seorang pedagang kayak Zeno, enggak. Tapi si Epictetus ini seorang budak yang dianiaya sama tuannya. Dengan berbagai macam background ini, para tokoh stoik itu bisa menjalani hidupnya dengan baik. Mereka tetap bisa tenang menghadapi semua. Gimana caranya? Nah, itu yang mau kita pelajari nih hari ini. Ada 10 pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari cara hidupnya para stoik. Yang pertama, selalu tanya apakah hal ini penting? Sesungguhnya ya, kalau dipikir-pikir ya, selama ini tuh ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, sebagian besar nih sebetulnya adalah hal-hal yang tidak penting. Iya apa iya? Ya, jadi kadang-kadang tuh kita mikirin hal yang gak perlu kita pikirin. Kita lakukan hal yang gak perlu kita lakukan. Kita katakan sesuatu yang sebetulnya gak perlu kita katakan. Jadi kalau para stoik ini mengajarkan kita, kalau mau melakukan sesuatu, pikir dulu apakah hal ini penting atau enggak. Ya, misalnya ada suatu masalah muncul di pikiran kita. Mulai kita pikir dulu nih, apakah hal ini penting gak sih untuk aku pikirin gitu ya. Apakah saya harus overthinking gak sih untuk masalah ini gitu. Kalau nggak penting ngapain dipikirin, ya kan? Kemudian waktu kita mau mengatakan sesuatu, kita pikir dulu apakah hal ini penting nggak sih? Jangan sampai pada saat kita katakan sesuatu itu yang nggak penting, terus itu menyakiti hati orang lain atau bikin suasana jadi makin ruwet. Ya buat apa kita katakan, ya kan? Jadi dipikir dulu, ini penting apa enggak? Atau pada waktu kita mau lakukan sesuatu, pikir dulu nih yang mau kita lakukan ini penting atau enggak. Ya misalnya kita mau beli suatu barang, pikir dulu ini penting gak sih barang ini untuk dibeli, daripada nanti begitu dibeli ternyata gak dipakai juga, sia-sia kan. Jadi untuk segala sesuatu yang mau kita lakukan, katakan, pikirkan, kita mesti pikir dulu apakah hal ini penting. Yang kedua, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu contohnya apa? Cuaca, hujan, panas, kita nggak bisa bikin apa-apa, itu di luar kendali kita. Kemudian jalanan, macet, lancar, kita nggak bisa bikin apa-apa, yaitu memang udah jalanan ya jalanan begitu gitu ya kan, bisa macet, bisa lancar. Kemudian reaksinya orang lain, pendapatnya orang lain itu kan terserah mereka, itu di luar kendali kita. Jadi kita nggak boleh fokus pada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya nih, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat tapi hujan. Aduh, jangan bete gara-gara hujannya. Tapi kita mikir, oh ini ke hujan kita nggak bisa apa-apain juga kan. Kita kan bukan pawang hujan yang bisa berhentiin hujan kan, enggak kan. Jadi nikmati aja. Ya udah hujan, either tunggu sampai hujannya berhenti atau pakai payung. Udah, itu aja solusinya. Kemudian pada saat jalanan macet,
Kita kan bukan polisi lalu lintas kan yang bisa mengurai kemacetan. Ya udah, yang bisa kita lakukan adalah pasrah aja gitu. Nyalain radio, dengerin radio sambil nyanyi-nyanyi, sambil jalan gitu kan. Hal yang bisa kita antisipasi adalah kalau kita tahu jalanan yang biasa kita lewati itu suka macet, ya kita berangkatnya lebih pagi aja. Tapi kalau memang jalanan yang biasa kita lewati nggak macet, tapi saat itu macet, ya udah, apa yang bisa dilakukan? Mungkin kita bisa telepon teman yang janjian sama kita, sorry nih telat karena jalanan macet, biasanya nggak semacet ini. Itu aja antisipasinya, nggak bisa lakukan apa-apa yang lain kan. Nah itu contoh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jangan fokus ke situ, tapi kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya apa yang bisa dikendalikan? Pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, reaksi kita, itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yang ketiga, respon dengan benar. Ini masih ada kaitannya dengan poin yang kedua tadi. Jadi kalau seandainya nih ya kita menghadapi sesuatu, respon kita itu sangat penting banget. Bagaimana kita merespon? Epictetus bilang begini, we don't control what happens, but we control how we respond to what happens. Kita nggak punya kontrol terhadap apa yang terjadi, tapi kita tahu bagaimana kita harus meresponnya. Itu yang penting gitu ya. Jadi pada suatu hari nih saya ceritain, teman saya sama suaminya lagi naik mobil terus udah gitu beli kopinya ditaruh sama suaminya di tempat yang salah. Jadi waktu mobilnya jalan itu kopinya tumpah gitu ya. Akhirnya merepet lah istrinya, marah-marah gitu. Gimana sih lo taruh sembarangan sih, jadi berantakan nih, jadi lengket nih ke dashboard dan sebagainya gitu kan. Berantem lah suami istri. Akhirnya mereka gak ngomongan 2-3 hari gak ngomongan. Padahal sebetulnya kalau misalnya responnya tepat, gak harus mereka gak ngomongan 2-3 hari sih gitu. Di buku filosofi teras itu kita diajarin teknik STAR. Stop, think and assess, baru respon ya. Itu STAR jadi ya singkatannya. Jadi gini, pada waktu kejadian yang tadi nih, sebetulnya waktu si kopi itu tumpah, mereka berdua harus bisa stop dulu, pikir dulu gitu. Oh ini sebetulnya bisa dibersihin sih. Memang sih kita jadi rugi di kopinya, dibeli nggak bisa diminum. Ya harus dibersihin dulu pakai tisu. Abis itu ntar di rumah baru dilap pakai air supaya nggak lengket gitu. Ya kan? Sebetulnya nggak harus jadi berantem panjang gitu kan. Nggak harus diem-dieman 2-3 hari. Suaminya tinggal minta maaf, sorry ya sayang, saya salah taruhnya nih kopinya. Udah selesai. Istrinya tinggal bilang ya udahlah, nanti kita bersihin gitu. Udah ya kan, nggak ngomongan lama gitu. Jadi sebetulnya respon kita itu penting banget supaya kita nggak terlibat dalam masalah yang nggak seharusnya jadi masalah. Yang keempat, hargai waktu lebih daripada uang dan barang. Uang bisa dicari, barang bisa dibeli. Waktu kalau udah lewat nggak bisa kembali lagi. Karena itu ada satu quote dari Seneca yang bilang gini, time that passes belongs to death. Artinya kalau menurut para stoik itu kematian itu bukannya masih jauh di sana, tapi kematian itu justru saat ini tuh setiap hari yang kita lewati itu kita sudah ada hari yang mati gitu istilahnya. Jadi setiap waktu yang kita jalani itu kita sedang menukar hidup kita dengan sesuatu yang kita lakukan itu gitu. Intinya kayak gitu. Jadi bukannya kematian itu masih lama udah santai aja, tapi sebetulnya hari-hari yang bertambah dalam hidup kita itu kita sedang mendekati kematian kita. Jadi jangan pernah buang-buang waktu. Saat kita buang-buang waktu, kita buang-buang hidup kita. Kita mesti gunakan waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lakukan hal-hal yang gak berguna, hal-hal yang gak penting. Kita mesti benar-benar menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, lepaskan pengampunan. Pengampunan itu sebetulnya adalah hadiah yang kita berikan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang yang menyakiti kita. Karena pada waktu kita melepaskan pengampunan, pada waktu kita tidak menyimpan dendam, kita itu sedang membebaskan diri kita sendiri. Karena sebenarnya dendam itu membuat kita jadi sakit. Dendam itu bisa menggerogoti diri kita dari dalam, yang membuat kita sakit dan gak bisa menikmati hidup. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rasa marah, rasa kesel sama seseorang, ampuni aja, lepaskan pengampunan, dan kamu akan merasa lebih tenang, lebih plong menjalani hidup. Yang keenam, kebiasaan membentuk karakter.
Ya, segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus lama-lama akan jadi kebiasaan. Kebiasaan itu tanpa kita sadari bisa jadi karakter kita. Karakter kita yang lama-lama akan menentukan masa depan kita seperti apa. Kalau misalnya nih kita terbiasa untuk ngomongin orang gitu ya, lama-lama kita akan dikenal sebagai si tukang gosip dan teman-teman kita mulai meninggalkan kita. Kita akan dicap jadi orang yang tidak menyenangkan, ya kan? Nah, lain lagi kalau seandainya kita itu sering berbuat baik, senang berbuat baik gitu ya. Kebiasaan ini membuat kita dicap jadi orang yang baik hati. Nah, kalau orang yang baik hati, tahu-tahu ada aja kesempatan baru muncul dalam hidup kita. Dan akhirnya membuat hidup kita jadi jauh lebih baik ke depannya. Berikutnya, cara pandang itu penting. Epictetus bilang begini, it's not things that upset us, it's our opinion about things. Jadi sebetulnya pada waktu masalah datang dalam hidup kita, bagaimana kita memandang masalah itu penting banget ya. Saya mau cerita nih, ceritanya waktu itu saya dan keluarga pergi ke Vietnam jalan-jalan. Tapi kami booking hotel yang berbeda di dalam waktu tertentu gitu. Kami harus pindah dari hotel yang satu ke hotel yang lain dengan geret-geret koper. Kirain jaraknya deket dan jalanannya enak untuk bawa koper, ternyata jalanannya itu ribet dan lalu lintas di Hanoi itu betul-betul berantakan banget lagi, itu motor-motor banyak gitu kan. Saya mulai bilang, aduh ribet banget nih, mesti bawa koper di jalanan kayak begini, aduh gitu kan. Saya mulai ngeluh, terus suami saya bilang gini, ribet atau nggak ribet kita yang tentuin sendiri. Kalau kita mau bikin jadi ribet, ya jadi ribet. Tapi kalau kita mau enjoy aja, santai aja bawa kopernya, nggak masalah juga kan. Saya langsung ketawa dong. Wait, saya bilang ini. Tunggu, sambil handphone saya catat dulu kata-kata kamu. Bagus nih kata-katanya. Ribet atau nggak ribet, kita yang tentuin sendiri. Yang ke-8, jangan khawatir berlebihan. Seneca bilang begini, we suffer more in imagination than in reality. Jadi kita itu kebiasaan tuh, suka banget untuk khawatir berlebihan di pikiran kita sendiri daripada kejadian yang sebenarnya. Jadi apa yang kita khawatirkan itu kebanyakan nggak kejadian juga gitu. Ada satu studi yang meneliti beberapa orang yang mereka itu kemudian harus menuliskan apa yang mereka khawatirkan dalam satu jangka waktu yang panjang. Kemudian mereka harus identifikasi dari yang mereka khawatirkan itu ada berapa banyak yang kejadian gitu. Nah, dari hasil studi ini ditemukan bahwa 85% dari yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Bahkan dari 15% yang terjadi pun itu bisa diatasi dengan baik sebanyak 79%. Jadi hitung-hitungannya itu sebenarnya 97% dari yang kita khawatirkan itu sebetulnya akan ujungnya tuh baik-baik saja gitu. 3% yang sebetulnya benar-benar terjadi. Jadi kita itu kebanyakan terlalu khawatir berlebihan, padahal sebetulnya belum tentu juga kok kejadian. Ada satu quote bagus yang pernah saya baca. Quote itu bilang gini, worrying does not take away tomorrow's trouble, it takes away today's peace. Jadi sebaiknya kita nggak terlalu banyak khawatir, fokus aja sama apa yang ada di depan. Jangan tambah bebanmu dengan kekhawatiran. Berikutnya, selalu berusaha melihat hal yang baik dalam diri orang lain. Kaisar Marcus Aurelius, karena posisinya sebagai seorang kaisar, dia menghadapi berbagai jenis orang. Ada orang yang ingin menyakiti dia, ada orang yang ingin menjatuhkan dia, ada orang yang ingin mengkhianati dia gitu, ada yang membenci dia. Jadi dia menghadapi berbagai macam jenis orang. Tapi dia selalu bilang bahwa dia harus bisa melihat hal yang baik dalam diri orang lain. Dengan begitu dia bisa menjalani tugasnya dengan tenang. Kita pun sama dalam menghadapi berbagai macam jenis manusia di sekitar kita. Kita juga harus bisa melihat hal yang baik dalam diri orang lain. Salah satu tokoh stoik lain, Seneca, bilang begini, every person is an opportunity for kindness. Jadi setiap orang yang kita temui adalah kesempatan kita untuk berbuat baik. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik untuk orang lain, kita harus pakai kesempatan itu dengan baik. Berikutnya, memento mori. Ini adalah istilah yang dipakai oleh para stoik yang artinya ingat suatu saat nanti kita akan mati. Ya, kita tuh gak pernah tahu sampai kapan akhir hidup kita, gak ada yang tahu. Bisa sekarang, bisa besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, bisa berapa puluh tahun lagi, bisa gitu. Kita gak pernah tahu kapan.
Tapi karena kita nggak tahu, kita harus menggunakan waktu-waktu yang dipercayakan dalam hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan buang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang nggak penting. Ingat, suatu saat nanti kita akan mati. Saya belajar banyak banget dari para stoik ini, dan saya berharap video hari ini juga bermanfaat juga nih buat teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman mau tahu sejarahnya stoik seperti apa, saya pernah cerita nih di video yang ini. Kita ketemu lagi nanti di situ ya. Thank you for watching. Bye.